Amerika Serikat pastikan mengirimkan MBT Abrams varian M1A2 ke Ukraina, namun ada tapinya. Ia menyambung berita sebelumnya ini menyebut Presiden Amerika Serikat Joe Biden akan mengirimkan 31 unit main battle tank atau MBT Abrams ke Ukraina menjadi bahan perbincangan luas seperti belum diketahui saat ini yaitu varian M1 Abrams apa yang akan dikirim, plus belakangan diketahui bahwa stok Abrams milik militer Amerika Serikat tak bisa serta-merta dikirim ke Ukraina. Seperti diketahui, varian M1 MBT Abrams yang digunakan militer Amerika Serikat dilengkapi oleh paket proteksi lapis baja yang sangat rahasia, yakni dipleted uranium dan tidak dapat diekspor bahkan ke sekutu utama Amerika Serikat sekalipun. Seolah menjawab pertanyaan dari banyak kalangan, akhirnya telah muncul konfirmasi bahwa yang akan dikirimkan Washington ke Ukraina adalah varian M1A2 Abrams. Dikutip dari ArmyRecognition.com pada 30 Januari dalam konferensi pers yang diadakan pada 26 Januari 2023, Wakil Sekretaris Pers Pentagon Sabrina Singh mengumumkan bahwa Amerika Serikat akan mengirimkan M1A2 Abrams ke Ukraina. Namun yang menarik, ditegaskan bila Abrams yang akan dikirim tidak akan berasal dari stok Angkatan Darat Amerika Serikat. Saat ini Angkatan Bersenjata Amerika Serikat memiliki total lebih dari 2.500 unit MBT Abrams yang operasional, termasuk 750 unit M1A1SA Abrams, lalu ada 1.605 unit M1A2 SEPV2, 154 unit M1A2C SEPF V3 Abrams, dan 3.700 unit M1A1 atau M1A2 Abrams yang disimpan. Sabrina Singh mengatakan, karena kami tidak mengambil Abrams dari stok yang ada di Amerika Serikat, itulah sebabnya perlu waktu berbulan-bulan untuk mentransfer M1A2 Abrams ke Ukraina. Ia menambahkan bahwa tank-tank ini akan membutuhkan pelatihan, pemeliharaan, dukungan yang akan memakan waktu yang sangat lama, termasuk juga untuk melatih orang-orang Ukraina. Ya, jadi karena itulah mengapa kami menggunakan kemampuan Ukraine Security Assistance Initiative atau USAID untuk mendapatkan tank-tank ini untuk Ukraina, kata Sabrina. M1A2 Abrams adalah generasi ketiga dari MBT dalam keluarga M1 Abrams yang digunakan oleh Angkatan Bersenjata Amerika Serikat. Tank ini pun mulai dioperasikan militer Amerika Serikat pada awal 1990-an dan telah digunakan dalam banyak konflik termasuk operasi Badai Gurun dan juga Perang Irak. Ya, varian M1A2 memberi Abrams peningkatan tingkat lanjut yang lebih mematikan, kemampuan bertahan dan juga kemampuan bertarung yang diperlukan untuk mengalahkan ancaman saat ini. Lebih dari itu, M1A2 adalah rampur pertama di Amerika Serikat yang menggunakan pola tembakan langsung secara digital. MBT M1A2 memberikan kemampuan tempur operasional yang ditingkatkan dibandingkan versi sebelumnya, M1A1. Peningkatan M1A2 termasuk Improved Commander's Weapon Station atau ICWS, Commander's Independent Thermal Viewer, lalu Intervehicular Information System atau IVIS, dan juga Position atau Navigation System atau POSRNEV. Ya, sebagai MBT andalan negara superpower, M1A2 memiliki sistem pemerintahan kontrol digital yang memberikan pembaruan kesadaran situasional kepada semua tank lain dalam satu unit. Arsitektur Vetronic menyatukan semua komponen elektronik ke dalam tank dan memberikan peningkatan kemampuan bertahan serta dukungan. Ya, fitur CITV memberikan hunter-killer capacity yang memungkinkan M1A2 untuk melibatkan satu target sambil secara bersamaan melacak target yang lain. M1A2 juga meningkatkan diagnostik onboard yang memungkinkan tank untuk mendiagnosis sendiri kesalahan tanpa alat atau perlengkapan khusus tambahan. Persenjataan utama M1A2 Abrams adalah meriam smoothbore M256 kaliber 120 mm yang dapat menembakkan berbagai macam amunisi seperti M829 APFSDTS atau Armor Piercing Fin Stabilis Discarding Sabot, lalu M830 Hit MPT, kemudian munisi latihan M831 TPT dan M865 TPCSDST. Dan meriam utama M1A2 M25N Smoothbore memiliki jarak tembak maksimum 4.000 meter, namun jangkauan sebenarnya dapat bervariasi tergantung pada faktor seperti jenis amunisi, kondisi lingkungan,
dan juga karakteristik sasaran. Lambung dan kubah M1A2 Abrams juga dibuat dengan advanced armor yang mirip dengan baju Chobham Armor yang dikembangkan di Inggris dan mampu memberikan perlindungan terhadap serangan rudal anti-tank. Lapisan armor M1A2 juga mencakup komponen armor uranium generasi kedua, yakni depleted uranium adalah logam berat dan padat yang sudah digunakan dalam penetrator lapis baja dan amunisi. Tetapi penggunaannya dalam lapis baja tank kontroversial karena radar radioaktivitasnya dan karena tingkat kerahasiaan yang tinggi, maka MBT Abrams varian ekspor tidak dipasangi depleted uranium. M1A2 Abrams ditenagai oleh mesin turbin berkekuatan 1.500 tenaga kuda yang dipasangkan dengan Allison Transmission X1100-3B otomatis dengan 4 gigi maju dan 2 gigi mundur. MBT dengan bobot 55-60 ton ini dapat ngebut di jalan raya sampai kecepatan jalan maksimum 68 km per jamnya dengan jarak jelajah maksimum 426 km. Ya, Rusia mengatakan Kamis 26 Januari 2023 bahwa mereka melihat pengiriman tank-tank yang dijanjikan Barat kepada Ukraina sebagai bukti keterlibatan Amerika Serikat dan Eropa secara langsung dan semakin meningkat ke dalam konflik. Kremlin bereaksi untuk pertama kalinya terhadap pengumuman oleh Amerika Serikat dan Jerman pada Rabu bahwa mereka akan mempersenjatai Ukraina dengan puluhan tank tempur dalam perjuangannya melawan Rusia. Ada pernyataan-pernyataan yang konstan dari ibu kota Eropa dan juga Washington bahwa pengiriman sistem persenjataan ke Ukraina termasuk tank-tank sama sekali tidak menunjukkan keterlibatan negara-negara ini atau sekutu di dalam permusuhan di Ukraina, kata jubir Kremlin Dmitry Peskov kepada wartawan. Kami tentu saja tidak sepakat dengan hal ini dan di Moskow segala sesuatu yang sekutu dan ibu kota yang saya sebutkan sedang melakukan yang terlihat sebagai keterlibatan di dalam konflik. Kami melihat hal ini terus meningkat. Presiden Amerika Serikat Joe Biden juga mengatakan tank-tank ini tidak menimbulkan ancaman ofensif kepada Rusia dan bahwa mereka perlu membantu Ukraina memperbaiki kemampuan mereka untuk bermanuver di medan terbuka. Ukraina telah mengusahakan ratusan tank modern untuk membentuk apa yang disebut Presiden Volodymyr Zelensky sebuah tinju kebebasan yang dapat memberikan pasukannya kekuatan menembak untuk memecah garis pertahanan dan merebut kembali teritori yang diduduki di selatan dan timur.